semuanya, balik lagi nih sama saya Claudia Vida dari program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Pada kali ini tentunya ada yang baru lagi daripada yang kemarin-kemarin. Karena kita akan membuat hayo buat apa? Ya, tumpeng pito nih. Kami terdiri atas 7 orang, membuat nasi, 2 lauk hewani, 2 lauk nabati, sayuran 7 jenis, dan yang terakhir jajanan pasar 7 jenis dan rujak. Tumpeng mitoni adalah tumpeng 7 bulanan yang sering digunakan dalam syukuran masyarakat Jawa. Wajib dihidangkan saat acara mitoni atau selamatan 7 bulanan kehamilan, agar calon ibu dan bayinya sehat, lahir selamat dan persalinan lancar. Makna dibaliknya untuk memberikan kebaikan dalam kandungan sang ibu. Sebelum kita memulai praktikum ini, kita harus terlebih dahulu mencuci tangan kita dengan 6 langkah ya teman-teman. Jangan lupa di sebelum dan sesudah praktikum. Ini dia bahan-bahan untuk membuat tumpeng mitoni. Pertama-tama di sini kita ada 50 gram beras ketan putih, lalu 2 buah jeruk nipis dan juga 500 gram nasi pulen. Selanjutnya kita cuci dulu berasnya, kita masukin semuanya. Oke, kita cuci berasnya, kita masukin air, lalu kita bilas. Kita cuci 2 kali, tidak usah terlalu bersih, agar vitamin larut air yang terkandung tidak terbuang. Kita sudah cuci, kita lanjut ke proses selanjutnya. Lalu kita masukkan bahan-bahannya untuk diaroni agar nasi terlihat kuning cerah. Maka kita beri perasan daun jeruk nipis, kita peras. Udah. Lalu kita tambahkan air. Kita tambahkan air lagi agar airnya sebanyak 1 cm dari permukaan. Sudah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Selanjutnya setelah nasi kita aronkan, kita lanjut ke proses pengukusan. Kita diamkan dahulu, kita siapkan kukusannya. Oke, setelah nasi menjadi aron, kita pindahkan ke kukusan yang telah kita panaskan. Pindahkan. Oke, ini dia hasilnya setelah kita kukus seperti ini. Setelah ini kita tunggu adem dulu, setelah itu kita cetak menjadi tumpeng. Oke, sekarang kita cetak bahannya. Sekarang kita olesin dulu pakai minyak biar nggak lengket. Kita pakai tingkatan yang ininya aja karena kita membuat ukuran kecil. Sudah kita olesin pinggir-pinggiran juga. Kita
tutup daun pisang. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita masukkan nasinya sedikit, kita padatkan. Sampai padat dan penuh. Setelah nasi kita masukkan ke cetakan, sekarang kita ambil letakkan ini, kita balik. Sudah. Ya, sekarang kita buat bagian atasnya. Kita beri minyak dulu agar tidak lengket, sedikit saja kita olesi. Ya, kita beri isian agar cetak, kita padatkan. Oke, sudah kita padatkan. Sekarang kita keluarkan dari cetakan, kita taruh di tengah-tengahnya. Ya, sekarang kita buat tumpeng lagi yang kecil-kecilnya di bagian sini sebanyak 6 buah. Kita padatkan lagi seperti tadi. Kita masukkan. Setelah kita padatkan, kita taruh lagi tumpeng yang kecil di bagian sini. Sudah, kita lakukan hal yang sama sampai 6 buah mengelilingi tumpeng yang besar. Setelah tumpeng kita susun, lalu kita hias. Kita beri hiasan seperti tomat, lalu kita beri hiasan juga dengan daun pisang seperti penutupnya ini semua bagiannya. Oke, ini dia hasilnya dari tumpeng mie Tony. Seperti ini.
pada tumpeng mitoni yaitu telur balado. Yuk guys, simak cara pembuatannya. Sebelum melakukan pembuatan, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Lalu, menggunakan masker untuk keamanan pada sayuran agar tidak terjadi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Halo semuanya, kembali lagi nih sama saya Claudia Vida dari S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga semester 3. Jadi pada praktikum kali ini pastinya ada yang beda lagi daripada praktikum yang kemarin. Nah, di video praktikum kali ini saya akan membahas Alat, bahan, dan juga cara untuk membuat orek tempe dan kacang. Halo semuanya, ini adalah alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat orek tempe. Jadi komponen pertama adalah tempe, kemudian ada 2 cabai merah besar, kemudian ada 2 siung bawang putih, ada 3 buah bawang merah, Bahan ada dan asam, juga cara ada untuk membuat kecap, orek tempe plus ada minyak, kacang. dan Yaitu ada lauk nabati 3 daun dari jeruk purut. tumpeng Kemudian mitoni. untuk alatnya ada wajan, talenan, pisau, dan juga mangkok kecil. Dan juga ada sodet. Jadi mari kita mulai. Nah, untuk bahan tambahannya yaitu kacang. Jadi ini akan kita goreng bersama nanti. Ini berjumlah seperempat atau 250 gram. Nah, untuk langkah pertamanya adalah kita memotong tempenya. Jadi, kita potong setipis mungkin, kemudian kita potong seperti ini. Siapkan minyak, panaskan. Kemudian kita akan segera mencemplungkannya. Kemudian kita cemplungkan tempenya ke minyak. Nah, kita menggorengnya. Kita goreng sampai kering.
tiriskan. Ini masih kloter yang pertama loh guys. Jadi lakukan untuk hal yang sama untuk kloter kedua untuk pada bahan tempe yang belum digoreng ya. Nah, ini ada hasil goreng tahap 2. Ini adalah proses pemotongan bumbu orek. Memotong cabai merah. Selanjutnya kita memotong bawang putih. Dan kita memotong bawang merah. Dan yang terakhir adalah memotong daun jeruk purut. Maka selanjutnya adalah kita menumis bumbu. Selanjutnya kita masukkan asam yang telah dicairkan. Kemudian 4 sendok makan kecap. Lalu aduk semuanya sampai tercampur merata ya. Kemudian ada bumbu tambahan nih. Lada 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan ada cabai rawit, tambahkan 2 buah. Tak lupa pastinya kita menggoreng kacang sampai matang ya. Kacang ini sudah matang. Kemudian kita campurkan yang telah dicampur tadi. Kita oseng-oseng sampai semuanya campur merata. Saus bumbu tadi sudah dicampurkan dengan yang telah matang. Tempe yang telah dikeringkan tadi dari penirisan, kemudian kita campurkan dengan kacang tanah yang telah kita goreng tadi. Untuk alas kita bisa dapat menggunakan piring sebagai wadahnya dan kita hias dengan samir. Kemudian kita akan meletakkan makanannya atau menu kita yaitu orek tempe. Ini adalah model samir 2 layer. Saatnya kita taruh ya oreknya. Sekian dari saya, semoga video yang saya sajikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk diikutin ya tutorialnya. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama ada tahu putih 250 gram, selanjutnya ada tempe 200 gram. Dan untuk bumbunya di sini ada 5 butir kemiri, 3 sendok makan ketumbar, 5 siung bawang merah, 1 gula merah, 1 sendok makan asam jawa, 2 lembar daun salam, 4 siung bawang putih, 4 cm lengkuas, 1 sendok teh garam, kecap manis, dan juga ada air sekitar 1 liter. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengukus tahu putih selama 10 menit. Hal ini dilakukan agar tahu tidak mudah hancur saat dibacem nanti. Sambil menunggu tahu dikukus, kita akan memotong tempe menjadi beberapa bagian. Selanjutnya kita akan membuat bumbu halus dengan cara diulek. Untuk bumbunya sendiri ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ketumbar.
Setelah membuat bumbu halus, kita akan menggeprek lengkuas dan juga mengiris gula merah menjadi irisan yang tipis. Selanjutnya kita akan menumis bumbu halusnya. Selanjutnya masukkan 2 lembar daun salam dan juga lengkuas yang sudah kita geprek tadi. Selanjutnya masukkan gula merah, garam, dan juga asam jawa. Kemudian tambahkan 1 liter air. Jika sudah mendidih, masukkan tempe dan tahunya. Setelah itu masukkan 5 sendok makan kecap manis, lalu aduk sampai rata. Lalu ungkep sampai airnya sisa sedikit. Setiap 10 menit, balik tahu dan tempenya agar bumbunya teresap merata. Dan jika airnya sudah sisa sedikit seperti ini, bisa dimatikan kompornya. Agar tempe dan tahu bacemnya lebih enak, bisa disimpan atau didiamkan selama 1 malam. Ini adalah tahu dan tempe bacem yang sudah didiamkan semalaman. Setelah itu goreng tempe dan tahu bacemnya di minyak yang panas. Jika sudah matang, bisa diangkat lalu tiriskan untuk disajikan. Bahan-bahan utama yang digunakan ada sayur-sayuran seperti tauge, kecipri, sawi, daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, dan bayam, serta ada kelapa. Lalu untuk bumbu-bumbunya itu ada bawang putih, kencur, salam, lengkuas, gula merah, dan cabai. Langkah-langkah memasak. Yang pertama, rebus semua sayuran hingga matang. Lalu setelah matang dan telah ditiriskan, berlanjut ke langkah berikutnya. Ulek semua bumbu kecuali lengkuas dan salam. Lalu, rebus bumbu hingga matang. Setelah matang, masukkan lengkuas dan salam. Selanjutnya, masukkan kelapa. Lalu masak hingga airnya habis. Urap siap disajikan, letakkan di atas samir agar tampilan lebih menarik. Terima kasih.
Bagaimana jika ditata menjadi satu ya? Yuk kita lihat. Ini adalah hasil kami, tumpeng mitoni.